Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rencana-Mu yang selalu indah Tuhan bagi setiap kami. Kami menaruh pengharapan kami dalam Engkau ya Bapa. Dengan-Mu Tuhan, kami bisa aman, kami bisa rasakan kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis tanggal 30 November 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan disiplin gereja. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal 5 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 1 Korintus 5 ini membahas suatu tindakan zina yang diketahui jemaat. Orang-orang percaya di sana bukannya sedih melihat peristiwa itu. Mereka malah berpuasa diri dengan mendiamkan hal itu. Bahkan mereka mungkin bangga akan kebebasan mereka. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1 dan 1 Korintus 6 ayat 12. Dan Paulus menyatakan sikapnya atas hal itu dalam 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 5. Dan menghimbau agar jemaat memberlakukan disiplin dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kekristenan memang mementingkan aspek rohani, namun ada standar moral yang harus dilakukan oleh umat percaya, sehingga kehidupannya mencerminkan kesucian Kristus dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Seringkali dikatakan bahwa satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh dunia adalah kehidupan sehari-hari orang Kristen. Kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca banyak orang. Menyerahkan kepada iblis berarti mengeluarkan orang yang bersalah dari jemaat yang dikembalikan ke wilayah iblis, yaitu di luar jemaat atau dunia luar. Dengan perkataan lain, yang bersangkutan dikucilkan dari gereja. Mengeluarkan seorang dari gereja karena perbuatannya sama artinya dengan menyerahkan yang bersangkutan kepada iblis atau setan. Alkitab berbicara tentang adanya dua wilayah, kerajaan Allah dan dunia.
Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Jika seseorang dikembalikan ke dunia, tentu saja ia dikembalikan di bawah kuasa iblis atau setan. Pengertian disiplin. Disiplin dapat diartikan taat kepada tata tertib atau peraturan. Dengan kata lain, disiplin merupakan latihan batin atau otak untuk mentaati tata tertib. Kata disiplin dalam bahasa Ibrani berasal dari kata musar, yang dapat diartikan hukuman, koreksi, disiplin, dan pengajaran. Sedangkan kata disiplin dalam bahasa Yunani berasal dari kata paideia, yang berarti latihan, pengajaran, dan disiplin. Kata ini menunjuk kepada pengajaran kepada anak-anak seperti dalam Efesus 6 ayat 4. Ini juga dapat membawa implikasi kepada hukuman atau disiplin. Jadi, disiplin gereja dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memanggil atau membawa kembali mereka yang telah berdosa atau jauh dari Allah untuk kembali kepadanya dan mentaati firman-Nya. Ada beberapa tujuan disiplin gereja berdasarkan buku Institutio atau Yohanes Calvin, yaitu yang pertama, supaya mereka yang menempuh hidup yang memalukan dan keji jangan sampai digolongkan orang Kristen. Sebab hal itu akan menyebabkan kehinaan terhadap nama Allah, seakan-akan gerejanya yang kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menjadi sarang orang jahat dan bejat atau menjaga kekudusan gereja. Lalu yang kedua, supaya orang-orang yang baik tidak dirusak karena terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang jahat, sebagaimana biasanya terjadi, sebab kita mempunyai kecenderungan untuk tersesat, sehingga oleh contoh-contoh yang jelek dengan mudah saja dibuat menyimpang dari jalan hidup yang lurus atau menjaga kemurnian jemaat. Lalu yang ketiga, supaya mereka sendiri karena malu mulai menyesali kejahatan mereka. Bagi mereka pun gunanya bila kejahatan, mereka mendapat hukuman supaya mereka terbangun oleh rasa pedihnya lecutan-lecutan. Kalau dibiarkan saja, mereka akan nekat atau bisa disebut ada pertobatan pribadi. Disiplin gereja jangan dijadikan alat atau standar untuk mengukur anggota yang bersalah. Yang perlu diperhatikan oleh gereja dalam hal mendisiplinkan jemaat adalah bagaimana cara anggota jemaat yang berbuat dosa itu dibimbing supaya ia mau mengakui dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Prinsip penerapan disiplin gereja adalah berdasarkan kasih. Gereja tidak boleh membenci orang yang berdosa atau menganggapnya sebagai musuh. Dalam Galatia 6 ayat 13. Dr. J.L.C.H. Abineno atau dosen teologi STT Jakarta pernah mengatakan bahwa disiplin gereja akan menuntun seseorang kepada pengakuan dosa dan pertobatan sepenuhnya, sehingga orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut kembali kepada jalan yang benar, yaitu hidup di dalam Kristus. Disiplin gereja yang juga disebut pengecualian merupakan sebuah hukuman yang dilakukan dengan lemah lembut dan kasih, serta dalam pelaksanaannya berbeda dengan hukuman yang dilakukan dalam masyarakat umum atau hukum negara. Disiplin gereja berfungsi untuk mengendalikan serta mengizinkan orang yang dalam keadaan marah maupun yang melanggar ajaran Kristus dalam Galatia 6 ayat 2. Disiplin gereja juga berfungsi supaya kejahatan tidak berkembang di dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 1 Yohanes 4 ayat 20. Gereja bertugas untuk membangun jemaat. Orang-orang percaya kepada Allah berdedikasi, mengasuh mereka supaya mereka menjadi serupa dengan citra Kristus. Oleh sebab itu, perlakukan terhadap orang yang sedang dalam pengecualian tetap diperlakukan seperti perlakuan terhadap jemaat biasa dan suatu keharusan untuk lebih intensif dalam melakukan konseling terhadap mereka. Orang yang dalam kondisi didisiplinkan atau pengecualian tidak boleh diabaikan. Refleksi kita pada hari ini, disiplin gereja sangat diperlakukan sebab gereja adalah tempat orang berdosa yang mau berubah dan sudah dibenarkan tetapi masih perlu diingatkan atau ditegur oleh Tuhan agar hidupnya berpadan dengan Injil, karena gereja tanpa aturan akan mengalami kekacauan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada renungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami, bagaimana kami juga menjadi seorang yang disiplin Tuhan,
disiplin gereja, disiplin dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.